Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tetap semangat ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nova Uli Fuadia, bisa dipanggil Nova, Bu Nova ya. Baik, sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Tia, Hadir. Anggrek, Hadir. Robi, Hadir. Anissa, Hadir. Faiz, Hadir. Koko. Hadir. Nah, di semua ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran IPA, itu materinya gaya gesek. Kalian tahu nggak gaya gesek itu tentang apa? Gesek, menggesek atau menggosok. Tahu menggosok? Tahu. Itu Aku yang duluan. Nah, sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari kita itu selalu berhubungan dengan gaya gesek. Misalkan seperti membuka pintu sama menutup pintu, atau menendang bola itu juga merupakan gaya gesek. Itu merupakan, itu termasuk dari dorongan dan tarikan. Jadi dorongan tarikan itu gerakan tarikan dan dorongan itu yang menyebabkan gaya gesek terjadi. Maksudnya gerak benda itu terjadi, bendanya bisa bergerak. Dan di sini ada sifat-sifat dari gaya gesek. Sifatnya yang pertama itu benda berubah posisi. Jadi gaya gesek itu bisa menyebabkan benda berubah posisi. Misalkan seperti mendorong meja, mendorong kursi. Itu bisa merubah posisi dari benda. Nah, kemudian ada benda gaya gesek itu bisa menyebabkan benda berubah bentuk. Misalnya plastisin. Plastisin itu kan bisa kalian tekan-tekan, itu menyebabkan gaya gesek. Kemudian macam-macam gaya. Sebenarnya kita akan membahas tentang gaya gesek, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam gaya yang lainnya. Yang pertama ada gaya magnet. Gaya magnet ini gaya yang dihasilkan oleh magnet. Kalau magnet ini kan memiliki kekuatan untuk tarik-menarik. Nah, contohnya itu misalkan magnet, ada magnet dan ada paku. Kan itu bisa menarik paku, magnetnya bisa menarik paku. Paku tersebut bisa bergerak, maka itu yang disebut gaya gesek. Kemudian ada listrik statis. Nah, di sini berarti gaya yang dihasilkan oleh listrik statis. Contohnya dari dulu pernah nggak mencoba eksperimen penggaris plastik digosokkan ke kepala. Ya, ini kerambut. Oh ya, kerambut maksudnya. Itu kan kalau agak lama digosokin, habis itu didekatkan dengan robean-robean kertas. Itu kertasnya bisa tertarik. Kemudian ada gaya otot. Nah, kalau gaya otot ini kita lakukan sehari-hari. Gaya otot berarti mengangkat beban. Yang selanjutnya ada gaya gravitasi bumi. Nah, ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh gravitasi bumi. Jadi meskipun kita melemparkan benda ke atas, itu pasti akan jatuh ke bumi, ke bawah. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas ini gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas. Contohnya itu seperti bermain
ketapel. Itu kan ditarik itu kan bisa meregang. Jadi karetnya bisa meregang. Nah itu bisa disebut gaya gesek. Nah yang terakhir gaya gesek. Nah gaya gesek ini gaya yang dihasilkan oleh dua benda yang saling bergesekan. Nah gaya ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan itu misalnya pas kita kedinginan itu akan apa? Menggesekkan tangan, menggesekkan kedua tangan, maka itu akan menghangatkan tubuh kita. Nah kemudian untuk pembuatan api, kalau orang zaman dulu itu biasanya menggunakan batu yang di itu ya. Kemudian ada juga yang dari itu kayu dengan kayu. Dulu yang batu itu dari juga. Kalau sekarang kan ada korek api yang kayu tinggal di ya itu merupakan gaya gesek. Nah kemudian yang menguntungkannya yaitu membersihkan sesuatu benda. Contohnya mencuci piring, mencuci baju itu kan digesek atau digosok. Kemudian memotong benda itu juga merupakan gaya gesek. Memotong kertas dengan gunting itu juga merupakan gaya gesek. Kemudian membuat benda bergerak tanpa tergelincir, ini keuntungannya. Jadi ketika kita berjalan seperti di lantai yang licin itu, kalau kita tidak memakai sandal pastikan akan terpeleset. Maka dari itu kita harus memakai sandal supaya tidak tergelincir, sehingga bisa terdapat gaya geseknya. Kemudian yang terakhir, menghentikan benda yang sedang bergerak. Misalkan dari rem sepeda motor itu kan itu ada gaya geseknya. Kalau kita habis berjalan itu ingin berhenti kan mesti mengerem. Nah dari mengerem itu terdapat gaya geseknya. Nah kemudian kerugian dari gaya gesek. Kerugiannya di sini ada benda tersebut akan terkikis atau menyebabkan aus. Maksudnya itu seperti ban sepeda atau ban mobil. Itu lama kelamaan kalau terkena aspal kan bisa terkikis, bannya bisa menjadi tipis. Kalau sandal juga bisa kalau dipakai terlalu lama. Kemudian yang kedua, menghambat gerak benda. Misalkan ketika melakukan pertandingan sepak bola, itu kan bolanya kalau terkena rumput itulah kalau menggelinding lama kelamaan pasti akan berhenti kalau terkena rumput. Dan yang terakhir, memboros energi. Contohnya seperti memakai sepeda dengan rantai yang berkarat. Itu pasti akan susah digayung kan? Nah di sini paham nggak? Paham. Nah, udah paham. Biar semakin paham lagi. Nah di sini sudah saya siapkan alat peraga. Di sini ada alas yang permukaannya itu dari kertas minyak dan satunya dari amplas. Nah dari sini saya menyiapkan 2 buah koin uang. Nah nanti kalau saya jatuhkan uang koin ini di permukaan ini masing-masing, kira-kira
Yang jatuh duluan yang mana? Yang putih. Yang pakai kertas minyak Iya. apa amplas? Kertas minyak. Yang amplas. Yang amplas tuh. Kertas minyak apa yang amplas? Amplas. Benar. Kalau gitu kita coba. Ya. Ya. Udah lah, amplas. Nah, kira-kira yang mana yang uang koin ini yang akan Amplas. jatuh duluan? Amplas. Kan pastinya kan bisa nanti. Awas. Kayaknya bener ya. Bener. Kira-kira yang Masalahnya. Amplas. Enggak dong, ini sama ya? 1, 2, 3. Bener kan? Jadi ini tadi apa yang menyebabkan uang koin yang ada di kertas minyak ini jatuh duluan daripada uang koin yang alasnya amplas? Oke. Apa kira-kira? Apa yang Kalau amplas tuh kasar. Kalau yang kertas minyak Halus. Oh, yang berminyak loh. Kalau kertas minyak ya halus. Betul jawabannya. Kalau gaya gesek ini dipengaruhi oleh alas atau permukaan. Jadi semakin kasar permukaannya, semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya, bila alas permukaannya itu halus, itu maka gaya geseknya semakin kecil. Jadi seperti ini tadi. Nah, jadi sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu berhubungan dengan gaya, termasuk gaya gesek. Baiklah, semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat ya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.